Saling ngotot, perang Cina dan India mungkin segera pecah. New Delhi. Konflik perbatasan antara Cina dan India sepertinya belum berakhir. Cina masih mempersoalkan garis batas di sepanjang Line of Actual Control. Ladakh merupakan bagian dari wilayah teritorial Beijing. Hal serupa juga dilakukan oleh India. Pada hari Senin, 14 Juli 2020, perwakilan pemerintah Cina dan India kembali menggelar pertemuan di Ladakh untuk membahas garis batas dua negara yang bersengketa. Pertemuan itu berjalan cukup alot. Dikutip dari Hindustan Times, dalam pertemuan tersebut India diwakili oleh Komandan Korps Angkatan Bersenjata India, Letnan Jenderal Harinder Singh. Sementara Tentara Pembebasan Rakyat Cina diwakili oleh Kepala Distrik Militer Xinjiang Selatan, Mayor Jenderal Liu Lin. Pertemuan dua komandan pasukan militer perbatasan itu berlangsung cukup alot. Menurut salah satu penjabat militer India tidak disebutkan namanya, pertemuan para komandan perang dua negara itu berlangsung hingga 14 jam. Namun sayangnya, belum ada kesepakatan tentang garis batas wilayah dua negara yang disengketakan tersebut. Pembicaraan yang dimulai pukul 11.30 pagi dan berlanjut sampai jam 2 pagi pada hari Rabu. Hasil pembicaraan itu tidak segera diketahui, kata salah seorang pejabat militer India, Rabu 15 Juli 2020. Untuk diketahui, pertemuan yang dilakukan komandan pasukan militer Cina dan India kemarin merupakan pertemuan diplomasi keempat yang belum mencapai kesepakatan. Kedua negara masih tetap ngotot bahwa sepanjang perbatasan Ladakh merupakan garis batas yang sah menurut negara mereka masing-masing. Sebelumnya, perwakilan kedua negara itu juga melakukan pertemuan pada tanggal 6 Juni 2020 atau beberapa hari sebelum bentrokan fisik di Ladakh pecah yang telah menewaskan puluhan tentara dari dua kubu pada tanggal 15 Juni lalu. Tidak hanya itu, setelah bentrokan berdarah di Ladakh, perwakilan dua negara itu juga telah melakukan pertemuan pada tanggal 22 Juni dan 30 Juni lalu di sekitar perbatasan Ladakh. Dari 4 kali pertemuan tersebut, keduanya hanya menyepakati untuk memundurkan pasukan sementara dari titik poin 14 atau lokasi bentrokan fisik di Ladakh. Tapi, hingga saat ini kedua negara masih terus bersiap-siap untuk perang di sepanjang perbatasan. Karena pemerintah Cina dan pemerintah India telah mengerahkan ribuan tentara dan sejumlah armada tempurnya di titik lokasi yang tak jauh dari perbatasan Ladakh. Dengan demikian, perang besar antara Cina dan India sangat mungkin kembali terjadi lagi dalam waktu dekat ini. Negosiasi diperkirakan akan jauh lebih sulit kali ini karena kehadiran Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok yang berkelanjutan di area Finger dan sektor Depsang dapat menjadi titik puncak pembicaraan kedua belah pihak, kata pejabat militer India. Senjata dari dalam dan luar negeri setelah bentrokan berdarah di perbatasan yang disengketakan antara pasukan mereka dan Cina. Hubungan India-Cina meregang setelah 20 tentara India tewas dalam pertempuran dengan pasukan Cina pada 15 Juni lalu di Lembah Galwan. Tidak jelas apakah ada pasukan Tiongkok yang meninggal. Dewan Akuisisi Pertahanan India pada Jumat pekan lalu menyetujui proyek pengadaan senjata mencapai 5,55 miliar US atau sekitar 80,47 triliun rupiah. Termasuk dari domestik senilai 0,44 miliar US. DAC adalah badan di bawah naungan Departemen Pertahanan. Dalam situasi saat ini dan kebutuhan untuk memperkuat angkatan bersenjata guna mempertahankan perbatasan kami,
Dan sejalan dengan seruan Perdana Menteri kami untuk Atmanirbhar Bharat atau India yang mandiri, DAC dalam pertemuan 2 Juli di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Rajnath Singh memberikan persetujuan untuk akuisisi modal berbagai platform dan peralatan yang dibutuhkan oleh Angkatan Bersenjata India, kata Kementerian Pertahanan India dalam sebuah pernyataan. Proposal dengan perkiraan biaya 5,55 miliar US disetujui, ujar Kementerian Pertahanan Senin 6 Juli 2020 seperti dikutip Defense News. Berdasarkan persetujuan tersebut, India akan meningkatkan kemampuan 59 pesawat MiG-29 dan membeli 21 jet tempur itu lagi dari Rusia dengan harga sekitar 1 miliar US. Pemerintah India juga menyetujui program pengembangan amunisi untuk peluncuran roket multi-barel Pinaka. Peningkatan persenjataan kendaraan tempur infanteri BMP-2 rudal jelajah serangan darat Nibhai dan rudal Bayot Visual Range Astra. Lalu, pemerintah India sepakat melakukan pembelian darurat artileri Excalibur untuk howitzer M777 Ultralight dari Amerika Serikat, sistem pertahanan udara Igla-S asal Rusia, dan rudal berpemandu anti-tank dari Israel. Angkatan Darat kemungkinan akan membeli amunisi untuk tank T-90, kendaraan lapis baja BMP-2, senjata pertahanan udara, senjata artileri, dan senjata kecil, serta roket, rudal, juga mortir.